Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hari ini Jokowi ikut-ikutan. Jokowi minta format debat dievaluasi, tak ada serang kebijakan, bukan personal ya. Seorang Jokowi, seorang presiden ya memberikan kebijakan-kebijakan yang ada selama ini ternyata ketar-ketir begitu ya. Kenapa? Ya, karena pada kenyataannya debat itu saling serang begitu kan ya. Dan sekarang Jokowi minta ya debat dievaluasi. Ya, kalau modelnya cerdas cermat ngapain ada debat di situ? Mending bubar aja, nggak usah debat sana sini begitu kan. Debat sana sini itu adu visi, adu gagasan, adu kebijakan nanti setelah menjadi calon presiden begitu. Rupa-rupanya seorang istana begitu kan ya, seorang Jokowi bisa panik dan ketakutan ketika Anies Baswedan membuka data-data selebar-lebarnya di situ begitu kan. Masyarakat bisa melihat kok begitu kan, bisa mengakses begitu kan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di situ begitu, sehingga seorang presiden ikut-ikutan masalah itu ya, apakah punya etik, apakah punya etika begitu kan. Seorang presiden kan netral begitu kan, tanpa intervensi apapun di situ begitu kan. Bahkan banyak komentar-komentar netizen mengatakan kapan ngadunya ya, kok cepet banget ya ngasih pertanyaan seperti itu begitu. Ini coba bayangkan ya, flashback ke belakang. Dalam debat Pilpres Pak Jokowi tahun 2019 pernah menyebutkan ratusan ribu hektar tanah kepada Pak Prabowo di situ begitu, di Kalimantan Aceh begitu kan. Ya, sekarang kok tidak diungkit itu begitu kan ya, padahal Pak Anies Baswedan mengungkit itu begitu kan. Ini kan aneh di situ begitu. Bahkan ya pertanyaan yang sulit Gus dilontarkan oleh cawapres kepada cawapres lain ya, kira-kira nyerang personal apa kebijakan katanya. Debat tadi malam tidak ada personal ya, assault ya, semua substansi ya, tapi karena yang merasa diserang mungkin kurang memahami substansi, jadi ya sudahlah katanya begitu. Yang nyerang personal siapa Pak ya? Masa menanyakan penguasa lahan Pak Prabowo yang Bapak sendiri tahu persis luasnya disebut nyerang personal. Nah, ujung-ujungnya mereka apa yang disebutkan? Ya dianggap sebagai dianggap sebagai nyerang pribadi, dianggap sebagai nyerang personal dan sebagainya. Apa yang terjadi pada debat tadi malam? Saya menyimak betul bahwa ya gempuran-gempuran ya dan narasi-narasi solusi yang diberikan Anies Baswedan kepada Pak Prabowo, tentu Pak Prabowo agak kewalahan di situ begitu kan ya. Seolah-olah data Prabowo masih mentah, padahal itu soal kebijakan, soal anggaran, soal pertahanan, soal keamanan di situ begitu kan. Masa sebagai Menhan itu aja? Kalau ditanya prestasi seorang Menhan apa, coba bayangkan. Kebijakan Jokowi selama ini apa, coba bayangkan. Masa ini semuanya tidak terbuka kepada publik kok begitu kan ya? Itu kan poin penting di situ begitu. Sehingga Anies Baswedan begitu menguasai data-data itu begitu kan. Menguasai begitu banyak bagaimana di Menhan itu. Itulah salah satu contoh sebagai sebagai presiden di situ begitu. Maka wajar kalau sekarang itu dukungan Anies Baswedan tidak terbendung lagi begitu kan ya. Begitu banyak sekarang begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi, Anies lebih mendominasi dibandingkan dengan ya seorang Prabowo begitu. Dan bahkan muncul lagi spekulasi, wah Prabowo dikeroyok katanya begitu kan ya. Pak Ganjar menyerang sana sini katanya. Di mana letak logikanya di situ begitu kan? Padahal ya Pak Ganjar juga sama-sama memberikan satu statement data sehingga Pak Prabowo tidak bisa menjawab. Ya, ini bukan dikeroyok begitu. Ini kan adu debat begitu kan. Sayang seribu sayang ya, karena kalah lagi ya Pak Prabowo debat ini sehingga tidak memberikan narasi-narasi yang baik. Ya, sehingga apa yang terjadi? Wah, di media sosial ramai banget di situ begitu. Ini Jokowi minta format debat evaluasi tak apa serang kebijakan begitu kan ya, bukan personal katanya begitu. Bahkan ya Presiden Jokowi juga mengikuti jalannya debat Capres kedua yang berlangsung Minggu malam. Temanya keamanan, pertahanan, hubungan luar negeri hingga geopolitik.
Jokowi menyoroti jalannya debat yang malah menyerang personal dibandingkan adu gagasan visi program. Ia pun berpendapat agar format debat dievaluasi. Nah, Pak Jokowi kok mulai ikut-ikutan masalah itu begitu kan? Seorang kepala negara seharusnya mereka itu tidak ikut masalah itu. Biarkan aja lah ya debat itu berlangsung begitu kan tanpa evaluasi. Ini tanpa evaluasi itu. Kalau debat yang terakhir saya yakin dan seyakin-yakinnya Pak Jokowi akan juga ketar-ketir begitu kan ya. Melihat data-data yang kemudian dikumpulkan oleh Anies Baswedan yang disampaikan di debat terakhir ini. Jokowi menyoroti jalannya debat malah menyerang personal dibandingkan adu gagasan, visi dan program. Ia pun berpendapat agar format debat dievaluasi. Debatnya memang perlu ya diformat lebih baik lagi dan ada rambu-rambu katanya begitu. Rambu-rambu sehingga hidup saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan ya polisi visinya juga diserang katanya. Menurutnya pembahasan dari tema debat semalam tidak terlihat sebab para capres malah saling serang senggol. Ya mungkin Pak Jokowi belum paham apa yang disampaikan Pak Ganjar, apa yang disampaikan Anies Baswedan di situ begitu kan. Padahal itu soal pertahanan, soal keamanan di situ begitu kan. Dan itu soal bagaimana kebijakan-kebijakan anggaran yang ada selama ini begitu kan ya. Menurutnya ya kurang teredukasi visi dan misi program paslon ya terkait pertahanan keamanan hingga geopolitik para paslon tidaklah terlihat katanya begitu. Ya kalau tidak mau diserang, mau santai-santai aja ya mending jadi tausiah aja mereka begitu kan. Satu persatu ya Prabowo, Anies Baswedan, Ganjar datang diundang di situ, disuruh bicara kayak tausiah ya. Baru mereka tidak bisa menyerang apa-apa. Kan begitu logika kita begitu kan. Jadi artinya ya menurut saya pribadi ada kerancuan besar, ada kesalahan fatal ya. Dan sehingga orang-orang di luar sana banyak melihat bahwa sosok seorang Prabowo tidak bisa menguasai materi itu begitu kan ya. Banyak muncul spekulasi itu begitu. Tapi kalau sudah menyerang personal pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam, mengenai hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lainnya saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi katanya begitu ya. Jadi itulah ya pesan dari seorang presiden. Tapi perlu diingat, seorang presiden punya kebijakan-kebijakan yang juga begitu kan ya. Semacam juga akan mau dibongkar di debat ketiga ini. Tapi kita tunggu saja ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.